Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode grafik dan metode garis lidik dalam mata kuliah program linear. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Khotimah Windiarti dengan NIM 41014211004, Prodi Pendidikan Matematika. Untuk selanjutnya, submateri yang akan kita bahas, yang pertama ada langkah-langkah penyelesaian masalah dengan metode grafik, yang kedua, langkah-langkah penyelesaian masalah dengan metode garis lidik, yang ketiga, contoh masalah maksimum, dan yang keempat, contoh masalah minimum. Oke, kita masuk yang submateri yang pertama. Pertama ada langkah-langkah penyelesaian masalah dengan metode grafik. Yang pertama, merumuskan permasalahan real menjadi model matematika sesuai dengan syarat yang ditentukan. Kedua, kendala-kendala yang ada di gambar hingga dapat diperoleh daerah yang visibel dan titik sudutnya diketahui jelas. Tiga, nilai fungsi sasaran dihitung setiap titik sudut daerah penyelesaian. Yang keempat, dipilih nilai sesuai dengan fungsi tujuan. Dan yang kelima, menyusun kesimpulan. Selanjutnya ada langkah-langkah penyelesaian masalah dengan metode garis lidik. Langkah yang pertama, menggambar himpunan penyelesaian dari kendala yang diberikan pada sistem koordinat kartesius. Yang kedua, menentukan titik-titik pojok dari himpunan penyelesaian. Yang ketiga, menentukan persamaan garis lidik awal dari fungsi objektif. Yang keempat, tarik garis yang sejajar dengan persamaan garis lidik awal dan harus melalui titik-titik pojok. Dan yang kelima, masukkan nilai variabel ke dalam fungsi tujuan untuk menentukan nilai maksimum atau minimum. Selanjutnya, kita masuk ke dalam contoh masalah maksimum. Soalnya, suatu perusahaan sandal dan sepatu memerlukan 4 bahan A dan 6 bahan B per minggu untuk masing-masing hasil produksinya. Setiap sandal memerlukan 1 bahan A dan 2 bahan B. Setiap sepatu memerlukan 2 bahan A dan 2 bahan B. Bila keuntungan untuk sandal dan sepatu masing-masing berturut-turut yaitu Rp3.000 dan Rp2.000, maka keuntungan maksimum yang diperoleh adalah selanjutnya yaitu penyelesaiannya. Kita misalkan X adalah banyaknya produksi bahan sandal yang tersedia, sedangkan Y banyaknya produksi bahan sepatu yang tersedia. Langkah pertama kita harus menyusun model matematikanya. Dengan bantuan tabel ini kita akan mudah dalam menentukan model matematikanya. Kita dapatkan model matematika yang pertama, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 4 untuk kendala produksi bahan A. Model matematika yang kedua, 2X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 6, kendala produksi bahan B. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 merupakan syarat non-negatif. Untuk fungsi tujuannya yaitu memaksimalkan, yaitu fungsi tujuannya 3000X ditambah 2000Y. Langkah yang kedua yaitu menggambar daerah penyelesaian. Kita cari titik-titiknya terlebih dahulu dari persamaan dari model matematika berikut ini. Nah, ini titik-titiknya kita dapatkan 0,2 dan 4,0, 0,3 dan 3,0. Selanjutnya kita gambar grafiknya seperti ini menggunakan GeoGebra. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut bagaimana cara penggunaan GeoGebra-nya. Terus, langkah ketiga yaitu menentukan titik-titik pojok dari himpunan penyelesaian. Diperoleh titik pojok B-nya ini 2,1. Terus, langkah yang keempat itu menentukan nilai maksimum. Setelah menentukan nilai-nilai pojok, titik-titik pojok ini, kita dapat menentukan nilai maksimumnya. Kita buat tabel, masukkan titik X dan Y-nya, kita substitusikan ke fungsi tujuannya, kita dapatkan ini. Jadi nilai maksimumnya adalah yang titik C, 9.000. Selanjutnya yaitu metode garis lidiknya dengan menggunakan GeoGebra juga. Ini gambarnya pertama yaitu menggambar daerah penyelesaiannya dulu seperti yang sebelumnya. Terus yang kedua juga menentukan titik pojok dari himpunan penyelesaian. Sama. Terus langkah yang ketiga menentukan persamaan garis lidik awal. Nah, dalam menentukan metode garis lidik, kita harus menentukan persamaan garis lidik awalnya dulu. Nah, karena fungsi objektifnya itu adalah Z sama dengan 3000X ditambah 2000Y, maka persamaan garis selidik awalnya yaitu 3000X ditambah 2000Y sama dengan 6 juta. Nah, 6 juta ini dari rumus yang udah diketahui, koefisien X dikalikan koefisien Y, jadinya 6 juta. Nah, kita sederhanakan menjadi 3X ditambah 2Y sama dengan 6000. Dengan titik 0
0,3000 dan 2000,0 atau kita sederhanakan menjadi 0,3 dan 2,0. Selanjutnya kita dapat menggambar garis selidik tersebut dengan GeoGebra. Nah, ini gambarnya. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan setelah ini. Nah, karena fungsi tujuan tadi yang dicari adalah maksimum, titik optimum dicapai jika semua HP atau himpunan penyelesaian dari kendala sistem pertidaksamaan linear dua variabel berada di bawah atau sebelah kiri garis selidik. Dengan garis selidik diperoleh titik optimum 3,0. Nah, ini kan garis selidik awalnya. Nah, kita cari titik maksimumnya itu kan terletak di bawah atau di sebelah kiri garis selidik. Nah, titik maksimumnya itu yang tidak mengenai daerah penyelesaian. Nah, di sini. Jadi kita peroleh titik optimumnya kan 3,0. Langkah selanjutnya kita masukkan ke titik 3,0 ke dalam fungsi tujuan. Terus kita substitusikan titik ini ke fungsi tujuan, hasilnya 9.000 sama dengan metode grafik. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, ini merupakan aplikasi GeoGebra yang akan saya jelaskan untuk cara penggunaan dari contoh masalah maksimum tadi. Yang pertama, kita masukkan model matematikanya terlebih dahulu, yang tadi sudah diketahui, X, Y, kurang dari sama dengan 4. Dan 2X ditambah 2Y yang dari sama dengan 6. Dan syarat non negatifnya X dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kita udah dapatkan ya, yang diarsir ini merupakan daerah penyelesaian. Terus kita ubah model matematika ini ke dalam bentuk persamaan. Jadi X plus 2Y sama dengan 4. Untuk mengetahui garis mana yang merupakan persamaan dari ini, garis mana yang merupakan persamaan dari yang kedua ini. Sama yang kedua, 2X tambah 5 sama dengan 6 sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, kita setting dulu untuk memunculkan kita ganti value ini juga ganti nah, bisa digeser. Nah, ini merupakan garis dari persamaan X plus 2Y sama dengan 4. Ini merupakan persamaan dari garis 2X ditambah 2Y sama dengan 6. Yang ini itu merupakan persamaan X sama dengan 0. Dan yang ini merupakan persamaan Y sama dengan 0. Untuk langkah selanjutnya, kita mencari titik-titik pojoknya yang mana saja. Nah, untuk menentukan titik pojoknya, kita dapat menggunakan intersect. Ini merupakan titik-titik pojoknya. Ini titik A, titik B, titik C, ini titik O, 0,0. Kita ganti setting. Nah, ini merupakan daerah penyelesaian. Terus, selanjutnya, untuk mengetahui titik maksimumnya yang mana, dan nilai maksimumnya yang mana, kita dapat menggunakan metode garis selidik. Ini juga bisa ya, titik-titik pojok ini kita substitusikan ke fungsi tujuan. Ini sudah termasuk metode grafik.
untuk memudahkan kita mencari nilai maksimum, kita dapat menggunakan metode garis lidik. Nah, bagaimana caranya? Kita masukkan fungsi tujuannya. Sini. X tambah 2000Y, kecil semua hurufnya, 3000 X ditambah 2000 Y sama dengan K. Enter. Nah, ini merupakan garis lidik. Nah, bagaimana kita menentukan garis selidik awal? Tadi kan, nah, garis selidik awalnya tadi kan 0,3 dan 2,0. Kita ganti aja batasnya. Dipaskan ya batasnya, teman-teman. Saya mau. Ya. Sampai tadi kan kita udah mencari ya nilai maksimumnya tadi 9.000. Nah, kita untuk lebih jelasnya lagi kita menggunakan metode garis lidik. Nah, apabila kita jalankan seperti ini ya teman-teman, ini garis lidiknya, dia akan berjalan menuju titik pojok ke titik pojok. Nah, apabila garis lidik ini masih di area daerah penyelesaian, itu bukan merupakan titik maksimumnya. Nah, yang mana titik maksimumnya? Yang tidak mengenai daerah penyelesaian. Nah, yang tidak mengenai daerah penyelesaian itu kan di titik C. Nah, ini kan titik C. Menggunakan metode garis lidik ini memudahkan kita dalam mencari titik maksimum, dan titik maksimum itu akan kita substitusikan ke dalam fungsi tujuannya. Nah, kan kita udah ketemu titik maksimumnya nih. Nah, kita substitusikan aja ke fungsi tujuannya. Nah, titik maksimumnya kan di titik C ini ya. Titik C ini 0,3. Kalau kita substitusikan 3000, X-nya kan 0. X-nya kan 3. Nah, 3000 kali 3 ini kan 9000, sedangkan Y-nya itu kan 0. Jadi, nilai maksimumnya udah ketemu 9000. Atau kita juga bisa menggunakan alat bantu ini, spreadsheet. Nah, kita buktikan ya. Titik. Terus ini ya tadi kan titik A, B, dan C. Nah, kita masukkan fungsi tujuannya untuk mensubstitusikan titik ini ke fungsi tujuan. Nah, tadi kan fungsi tujuannya Z sama dengan 3000 X ditambah 2000 Y. Enter. Nah, kita udah dapatkan, kita substitusikan aja Z. Nah, benar. Kita substitusikan ke sini. Ntar kita dapat nilainya 4000, terus titik yang B sama kita dapatkan 8000, terus selanjutnya titik yang ketiga titik D dapatkan. Nah, dari sini kita kan udah mengetahui mana nih nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya kan titik C, sama kan dengan yang ini. Nah, kita dapatkan nilainya 9000. Dapat kita simpulkan untuk contoh masalah maksimumnya, jadi agar memiliki keuntungan maksimum sebesar 9.000 yang udah kita cari menggunakan metode grafik dan metode garis lidik, perusahaan sandal dan sepatu membutuhkan 3 bahan A. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh masalah minimum. Diberikan soalnya yaitu seorang petani ingin memberikan pupuk pada tanaman padinya. Pupuk yang diberikan harus mengandung sekurang-kurangnya 600 gram fosfor dan 720 gram nitrogen.
Pupuk 1 mengandung 30 gram fosfor dan 30 gram nitrogen per bungkus. Pupuk 2 mengandung 20 gram fosfor dan 40 gram nitrogen per bungkus. Petani itu ingin mencampur kedua pupuk tersebut. Satu bungkus pupuk, satu itu harganya 17.500 dan pupuk duanya itu harganya 14.500 per bungkus. Tentukan biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh petani tersebut. Selanjutnya, yaitu penyelesaiannya itu kita misalkan X sama dengan banyaknya kandungan pada pupuk pertama, sedangkan Y banyaknya kandungan pada pupuk 2. Nah, kita buat tabel seperti ini untuk memudahkan kita dalam menyusun model matematika pada langkah pertama. Nah, kita dapatkan model matematika yang pertama, yaitu 30X ditambah 20Y lebih dari sama dengan 600. Kita sederhanakan menjadi 3X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 60 untuk kendala kandungan pada pupuk pertama. Sedangkan model matematika yang kedua, 30X ditambah 40Y lebih dari sama dengan 720. Kita sederhanakan menjadi 3X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 72. Untuk kendala kandungan pada pupuk kedua, model matematika yang terakhir, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Ini merupakan persyaratan non negatif. Kita dapatkan fungsi tujuannya, yaitu meminimumkan fungsi tujuannya 17.500X ditambah 14.500Y. Langkah kedua, kita dapat menggambar daerah penyelesaian, tapi kita harus mencari titik-titik koordinatnya terlebih dahulu dari persamaan model matematika berikut ini. Nah, untuk persamaan 3x tambah 2y sama dengan 60, kita dapatkan titik koordinatnya yaitu 0,30 dan 20,0, sedangkan persamaan 3x ditambah 4y sama dengan 72, titiknya yaitu 0,18 dan 24,0. Langkah selanjutnya yaitu sama, yang pertama metode grafik dengan GeoGebra, gambarnya seperti ini. Untuk jelasnya nanti saya akan uh, menyelesaikan menggunakan GeoGebra-nya langsung, menjelaskan secara langsung. Nah, langkah yang ketiga sama, menentukan titik pojok dari himpunan penyelesaian, diperoleh titik pojoknya itu di sini, titik B yaitu 16,6, menentukan nilai minimum sama, titik-titik ini, titik pojok ini kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan ini, kita dapatkan nilainya, kita dapat menentukan mana nilai yang minimum. Nah, kita peroleh nilai minimumnya yaitu di titik B, 367.000. Selanjutnya, jika menggunakan metode garis lidik, dengan menggunakan GeoGebra juga, langkah pertamanya juga menggambar daerah penyelesaian, sama seperti yang tadi. Terus yang kedua, menentukan titik pojok, juga sama, kita dapatkan 16,6. Terus langkah yang ketiga, menentukan persamaan garis lidik awal, sama seperti yang maksimum. Nah, karena fungsi objektifnya itu adalah Z sama dengan 17.500X ditambah 14.500Y, maka persamaan garis lidik awalnya adalah 17.500X ditambah 14.500Y sama dengan 2.530.750.000 rupiah. Ini tuh didapatkan dari perkalian koefisien X dan koefisien Y. Kita dapatkan ini, nah kita sederhanakan menjadi 35X ditambah 29Y sama dengan 507.500 dengan titiknya itu 0,17.500 dan 14.500,0. Kita juga bisa dapat sederhanakan titik berikut menjadi 0,35 dan 29,0. Selanjutnya kita gambar garis lidiknya dengan GeoGebra juga. Terus karena fungsi tujuan dari contoh soal tadi minimum, titik optimum dicapai jika semua HP atau himpunan penyelesaian dari kendala sistem persamaan linear dua variabel itu berada di atas atau sebelah kanan garis lidik. Kebalikan dari maksimum ya, teman-teman. Kalau maksimum tadi kan di bawah atau sebelah kiri garis lidik, sedangkan minimum berada di atas atau sebelah kanan garis lidik. Dengan garis lidik diperoleh titik optimum yaitu 16,6. Di sini letaknya. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan titik 16,6 ini ke dalam fungsi tujuan. Kita substitusikan seperti biasa, kita dapatkan nilai minimumnya 367.000 sama dengan hasilnya sama dengan metode grafik. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja praktek ke GeoGebra-nya. Nah, ini merupakan aplikasi GeoGebra-nya. Untuk lebih jelasnya kita langsung aja ya masukkan. Untuk langkah pertamanya kita masukkan fungsi kendala atau model matematika yang sudah diketahui tadi. Yang pertama yaitu X tambah 2Y ini dari sama dengan 60. Dan
3x tambah 2y jadi sama dengan 72. Oh, ini 4y. Oke. Dan syarat non negatifnya dari 0 dan y dari sama dengan 0. Dari sini kita udah dapatkan nih daerah penyelesaiannya itu yang ini, yang diaksir. Nah, dari ini langkah selanjutnya yaitu kita ubah fungsi kendala berikut ke dalam bentuk persamaan, supaya mengetahui garis ini tuh merupakan persamaan yang mana. 3x. Nah, supaya dengan 3x y sama dengan 72. Oh, kita ganti, kita setting. Yuk, kita ganti. Nah, dari sini kan kita tahu nih, garis ini itu merupakan persamaan 3x ditambah 4y sama dengan 72, sedangkan garis ini merupakan persamaan dari 3x ditambah 2y sama dengan 60, terus garis ini x sama dengan 0, terus garis ini y sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan titik pojoknya yang mana aja nih. Kita menggunakan intersect. Nah, titik pojoknya itu yang ini ya, teman-teman. Titik pojok A, ini titik pojok B, dan ini titik pojok C. Ada tiga titik pojok ya, A, B, dan C. Nah, titik A ini titik 0,30, B ini 16,6, dan C ini 24,0. Nah, dari titik-titik ini kita dapat mengetahui nih, untuk mencari nilai maksimumnya. Caranya yaitu dengan, ini kan udah menjadi metode grafik nih, ini udah sesuai dengan metode grafik. Nah, untuk mencari nilai minimumnya, kita akan udah mengetahui titik pojok ini. Kita tinggal substitusikan aja ke dalam fungsi tujuannya. Atau bisa juga dengan cara lebih mudah, yaitu langsung mendapatkan titik minimumnya itu yang mana. Kita dapat menggunakan metode yang namanya metode garis lidik. Nah, caranya itu kita tinggal masukkan fungsi tujuannya. Nah, kita dapatkan nih, ini merupakan garis lidik. Ini ya, garis yang hitam ini merupakan garis lidik. Kan tadi langkah dalam menentukan metode garis lidik kan kita harus mengetahui dulu garis lidik awalnya itu terletak di mana ya. Nah, kita masukkan batasnya 367.000. Terus sampai dengan saya ambil batasnya sesuai tadi fungsi tujuan awalnya. Saya reply. Nah, kan dia garis lidik awalnya dari sini ya. Nah, ini dia merupakan garis lidik awal. Nah, kalau kita jalankan, kita akan tahu nih mana nilai minimumnya, titik minimumnya. Nah, titik minimumnya itu yang letaknya dia
tidak mengenai daerah penyelesaian. Nah, pada titik A ini kan masih kena ya. Nah, ini titik C juga masih. Berarti ada titik B. Nah, ini merupakan titik minimum. Dia yang tidak mengenai daerah penyelesaian. Atau tadi yang saya jelaskan syaratnya titik untuk mencari fungsi tujuan minimum. Nah, di PPT tadi kan udah saya jelaskan ya. Terus kita dapatkan nilai minimumnya ini 367.000. Atau untuk lebih pastinya kita juga dapat menggunakan alat bantu yang namanya spreadsheet. A, B, C. Kita tulis dulu tadi fungsi tujuannya Z sama dengan 11.500 X tambah 11.500 Y. Nah, dari fungsi tujuan ini kita substitusikan ke titik-titik ini. Dari titik-titik ini kita substitusikan ke fungsi tujuan ini. Kita dapatkan dari penjelasan ini kita kan tahu nih ya nilai mana yang merupakan nilai minimum. Nah, nilai minimumnya itu terletak di titik B 16,6 sebesar 367.000. Nah, hasilnya sama kan seperti yang ini. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa biaya minimum yang dibutuhkan oleh petani tersebut adalah sebesar Rp367.000 dengan cara membeli 16 bungkus pupuk 1 dan 6 bungkus pupuk 2. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sebelumnya saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.